Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berada di sini untuk sebuah obrolan yang insya Allah manfaat. Apalagi saya bersama Teguh Wisnu dari Garis 10. Kita akan membahas mengenai tema yaitu parenting nabawiyah. Masya Allah. Nah gitu. Apalagi kita nggak cuma berdua Iya, sama guru kita. Benar. Ustadz Budi Asari. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini alhamdulillah. Ini waktu yang mahal nih. Mahal nih. Kenapa? Karena Ustadz Budi, Masya Allah. Mana-mana terus ya. Nggak kemana-mana maksudnya. Kita butuh waktu yang benar-benar Ustadz. Ya Masya Allah. Dia akhirnya dapat nih. Mumpung sama beliau kita langsung bikin 10 episode kayaknya. Di 20. Oh 20. Masya Allah. Mas Ari, ini menarik ya. Yang bab kali ini ya. Ini bab kelima ya. Wah, tapi gini, gimana? Kalau sekarang nih mungkin ya, bahwa setiap rumah tangga itu kan kayak bawa kayak di kapal kapal laut ya. Selalu ada ombak-ombak ya kan. Ada ombak. Nah, pasti setiap masalah keluarga tuh pasti ada konfliknya, masalah segala macam nih. Yeah. Sebelum berlanjut ibaratnya kita mau tanya dulu sama Ustadz nih, Ustadz. Ini betul. kan konsep dari Ustadz ini parenting nabawiyah. Oke. Nah, parenting nabawiyah ini apa dulu? Namanya itu dulu kita kasih nama itu gimana ya ngasih nama itu ya? Karena parenting itu bahasa Inggris, nabawiyah itu bahasa Arab itu. Oh iya. Kalau bahasa Arabnya apa parenting? Usroh. Usroh itu artinya keluarga atau ailah. Ailah itu artinya keluarga. Kalau Arab banget orang Indonesia nggak akrab. Apalagi susah pakai ain, ailah. Susah. Ada ailah susahnya. Merek mobil. Tapi kita belajar bahasa Arab, Ustaz. Itu mobil keluarga berarti ya? Iya. Nyebut merek. Nggak mirip banget tuh, nggak mirip banget. Siap. Nanti siapa tahu dapat sponsor. Oh iya benar. Sebut lagi. Mau yang merek jangan. Gitu, makanya terus kemudian muncul kalau kata parenting tuh dia akrab. Ya, ini pertama kali saya munculkan 2011 sebenarnya. Dan memang kita ingin membuat kelas-kelas yang intensif buat keluarga-keluarga. Kan targetnya bukan memberi wawasan. Itu targetnya itu mengubah keluarga Muslim. Masya Allah. Nah. Karena kalau cuma memberi wawasan, saya kira saya cukup dengan ceramah saja. Ceramah di depan umum, depan sekian ribu orang itu cukup. Tapi tidak akan mengubah gitu. Tapi mengubah, dan itu keinginan itu alhamdulillah terbukti. Jadi kelas-kelas parenting yang kita buat itu subhanallah itu mengubah. Bahkan kadang-kadang tuh perubahannya saya ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena orang berubah tuh bisa sampai juga sih. Maksudnya berubahnya benar-benar tapi makanya kemudian kita jagain supaya perubahan itu nanti tidak dimanfaatkan oleh iblis lagi. Oke. Ya. Kan orang berubah, orang hijrah itu kan nanti iblis bilang susah kan makanya gitu kan. Tak tunggu di pengkolan gitu. Tungguin pengkolan gitu. Malah pasti ada godaannya lagi Ustaz ya ketika berubah itu Ustaz ya. Iya, otomatis lah. Mana iblis mau segampang membiarkan dengan semudah itu. Nah, waktu Nabi hijrah itu kan sebelum Nabi hijrah iblis datang langsung nggak pakai wakil, tidak diwakilkan pada siapapun, ya kan? Tapi datang sendiri, ya kan, berupa orang tua yang bijaksana, yang wibawa, penuh ilmu, hikmah, gitu kan? Datang hanya untuk ikut rapat Quraisy menggagalkan hijrah Rasul. Oh begitu. Iya. Tapi Rasulullah udah tahu kalau itu iblis. Enggak, tapi nggak tahu kedatangan itu, nggak tahu karena si iblis itu langsung datangnya ke kalau di kita majelis parlemennya Quraisy lah. Oh. Namanya Darun Nadwa. Gitu. Oh gitu. Sampai Rasulullah aja diuji gitu langsung. Tapi tema kita bukan hijrah hari ini. Bukan. Takutnya kita belajar ke sana. Kita balikin dulu nih. Kan tema parenting nabawiyah. Soalnya menarik kalau Ustaz udah ngomong ke suatu hal ini, kita tuh bawaannya kayak pengen ngorek-ngorek lagi kan gitu. Karena dalam ya. Wah, dan detail. Yang ceritakan beliau selalu yang kita belum tahu itu yang kepengen kita jadi bikin kita kepo. Iya, gitu benar kan. banget. Nah, Ustaz bilang tadi dari 2011. Iya. Dan sudah terbukti bahwa sekarang ini Masya Allah udah berapa sekolah tuh ya sekarang? Berapa kota ya? Oh kalau itu lain lagi. Kalau parenting nabawiyah ini kan memang untuk keluarga. Itu yang akademi itu ya Ustaz? Ya, kita Benar, namakannya begitulah namanya itu nama aja ya kan. Kita sebut apa namanya? Oh, akademi keluarga lah gitu. Keluarga.
Dan belajar serius gitu sampai kemudian kita kawal kira-kira kalau jadi bukan hanya kita kasih tips gitu. Tapi kita berikan kaidah dasarnya dalam Islam begini cara pandangnya. Kemudian nanti kalau ada hal yang sifatnya teknis sekali ya kita bisa diskusi, bisa bicara, kita kawal terus sampai betul-betul keluarga itu on the track gitu loh. Di atas kebenaran itu. Ya. Nah, gitu. Kalau dari 2011 sampai sekarang berarti kan udah teruji, Ji. Udah teruji. Tapi ada satu poin. Jadi satu poinnya adalah titik tekannya dari nama itu. Bahwa ini namanya parenting nabawiyah itu. Saya berkomitmen untuk tidak mengambil literatur kecuali dari Nabi. Oh ya, kenapa namanya nabawiyah? Nabawiyah. Referensinya langsung Nabi atau siapapun keluarga-keluarga orang besar di sepanjang sejarah Islam yang menginduknya juga ke Nabi. Nah, berarti ilmunya dari situ semua, referensinya dari situ semua. Itu kita makanya. Saya pernah ada satu buku yang saya nulis tentang remaja, nggak ada yang remaja. Oh, remaja. Ya tema remaja. Saya nggak cocok sama Mas Ari tuh. Hah? Nggak remaja lagi soalnya. saya lahir langsung tua. Biar puas ya. Itu remaja itu saya kasih judulnya kan remaja antara Hijaz dan Amerika. Itu ada pembaca-pembaca itu ada yang unik komentarnya. Salah satu komentarnya gini, Ustadz saya ini sudah membaca atau bahkan ikut seminar, pelatihan, workshop tentang remaja. Tapi buku antum ini buku paling aneh yang pernah saya baca tentang kok begini cara pandang tentang remaja. Terus dia bilang, kok bisa begini Ustadz? Gimana nih kesimpulannya jauh banget dari semua. Kalau semua yang pernah saya dengar itu mirip-mirip lah. Buku-buku yang saya baca ini kok lain banget itu. Kenapa? Saya bilang gampang, buku halaman paling terakhir. Isinya apa halaman paling belakang? Apa tuh? Kalau buku halaman paling belakang penutup. Daftar isi. Daftar isi. Bukan daftar isi. Referensi. Saya bilang referensi itu itulah yang menentukan isinya jadi begini. Oh, Masya Allah. Yang Anda dengerin, yang Anda baca itu referensinya sama. Tapi lihatlah, nggak ada referensi itu di sini dan referensi saya nggak ada di sana. Oh, ya. Jadi ini masalah referensi ini Mas. Benar. Sehingga masalah gini, keluarga kita ini masalah ketika referensinya bermasalah. Nah, itu masuk akal. Masuk akal. Apalagi gini, kalau kita ngomong mengenai keluarga nabawiyah, berarti referensinya dari Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya referensinya karena dari Nabi. Kadang-kadang orang yang memiliki pola referensi yang berbeda atau sudut pandang berbeda akan menganggap ini kok aneh ya gitu ibaratnya. Kok beda ya gitu. Itu berarti hanya perbedaan pandangan dari sudut pandang yang berbeda, tapi hasilnya pun pasti jadi berbeda saja. Jauh lah. Nah, cara untuk memberikan pemahaman kepada yang sudut pandangnya berbeda, kebanyakan orang tuh baru lihat awalnya, belum sampai ke result udah judgement. Nah, itu bagaimana cara untuk memberikan orang pemahaman nih? Pola yang saya tahu biasanya begini, tiba-tiba ada pola begini, which is itu dari Rasulullah misalnya kan? Kok berbeda ya gitu? Belum sampai ke hasil, udah judgement di tengah. Tapi ketika tahu hasilnya, oh hasilnya benar gitu. Nah, bagaimana supaya tetap ada hook gitu ke orang untuk tetap pegangan di situ, nggak lepas sebelum sampai ke hasil itu gimana Ustaz cara memberikan keyakinannya? Itu menariknya metode Qur'ani. Quran itu kan gini ya. Orang maunya dulu Nabi SAW waktu dapat wahyu pertama kan di Mekah ya. Di Mekah kan ketemunya sama orang-orang Quraisy nih. Orang-orang Quraisy kalau dikasih teori, yang terjadi kan ujung-ujungnya sehebat-hebatnya debat aja kan. Iya. Mereka nggak setuju, nggak cocok, debat aja. Oh, bernarasi ya ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, iya kan ujungnya debat. Dan debat itu pelerainya apa yang bisa melerai di antara kita? Memang kita ini berangkat dari pijakan yang berbeda. Ya kan? Itulah mengapa di ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah. Itu kebanyakan bukan teori. Tapi kebanyakan adalah sejarah. Kenapa? Kalau sejarah itu sudah teruji secara empirik. Oh iya. Kamu begini hasilnya sudah pernah ada. Kalau kamu begini hasil sudah pernah ada gitu loh. Oke, ya sudah. Ayo kalau nggak percaya sekarang kita coba. Karena ini sesuatu yang sudah empiris, sudah pernah terjadi. Ya dari A sampai Z, dari mulai sebab sampai akibat semua sudah ada. Sebab akibatnya kayak gini. Itu makanya kalau mau belajar tentang teori parenting pun sama. Sama, kalau saya berteori, ya tetap saya sampaikan teorinya begini, oke. Tapi ujungnya paling debat.
Nggak apa-apa. Oh, iya. Siap, argumentasi siap. Cuma yang lebih dari itu adalah kita berikan banyak sekali contoh keluarga-keluarga yang berhasil dengan konsep begini. Oh, begitu. Yang tertingginya Rasul SAW. Benar. Jadi memang benar aja ya. Kita punya ilmu parenting biar keturunan kita jadi orang-orang hebat, keluarga kita jadi keluarga yang hebat. Jadi kita punya ilmu parenting bukan kita bisa jadi orang debat. Tinggal resultnya mau apa dulu gitu ya kan? Iya. Ya benar. Karena apapun itu kan pasti ada ilmunya Ustaz ya. Pasti. Karena selama ini bahkan memang penting, ini menarik nih kalau misal sedikit kalau kita bahas akademi akademi keluarga. Karena selama ini kita kalau nikah kan selama ini hanya nanya sama orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya pengalaman. Tapi yang berpengalaman selama menikah itu pasti punya masalah dan dia juga bingung bagaimana menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Kebetulan aja keluarnya survive gitu. Iya, iya makanya. Dan referensinya juga menurut asumsi mereka gitu loh. Nah ini yang jadi bahaya juga sebenarnya karena pentingnya nih kita setiap apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Bahkan waktu itu saya pernah dengar kalau ibadah paling lama itu adalah ibadah menikah. Nah maksudnya dalam arti kan dalam pernikahan ini kan ibadahnya masya Allah gitu, dan lama sekali gitu, dan kesabaran juga diuji di sini gitu kan, Ustaz. Iya, dan lama itu bukan cuma di dunia loh. Ada hal-hal yang sudah berhenti di dunia, ibadah itu udah habis di dunia, di surga udah nggak diminta lagi, gitu. Pernah nggak dengar ada ayat atau hadis tentang nanti di surga kita masih disuruh sholat? Nah itu nggak pernah tuh. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak dengar kalau di surga itu nanti Allah masih bilang di surga masih perlu kesabaran? Enggak. Belum. Karena semua kenikmatan, kenikmatan kok sabar. Iya. Sabar itu biasanya musibah, ya kan? Masalah, pandemi ya sabar, ya kan? Iya. Lagi dikasih nikmat, sabar nggak? Bukan sabar lah. Gini aja terus kan? gitu. Iya. Tapi kalau keluarga bareng sampai ke surga. Bareng sampai ke surga. Itu. Waduh. Insya Allah. Iya. Bahkan benar, beda level dunia surga. Dan bapak sama anak beda level surga. Itu sama Allah dipertemukan. Allah. Disatukan. Kenapa? Karena kalau berpisah jauh tuh orang tua nggak nyaman. Karena nyari anaknya di mana. Iya. Itu ikut yang paling tinggi berarti Ustaz ya? Oh iya. Iya ikut alhamdulillah. Bukan yang paling rendah kan? Makanya gitu. Kita harus tahu diri tuh. Jadi kira-kira kita ini kalau masuk surga di mana ya gitu. Nah anak-anak kita suruh ngatrol gitu ke atas. Iya benar. Oh benar. Gitu. Waduh, ini makin jelas ya. Kalau orang kuat bilang belajar dari pengalaman, yang itu yang biasanya orang dengar. Berarti Ustadz ini ngajarin kita belajar dari pengalaman Rasulullah. Belajar dari pengalaman. Simple itu. Keren. Jadi quote terakhirnya dari parenting Nabawiyah aja belajar dari pengalaman keluarga Rasulullah. Berarti begitu Ustadz? Betul. Masya Allah. Dan para nabi Ustadz ya. Betul. Nabi. Benar. Ada beberapa kisah kan karena kalau kita melihat kan kayak misalnya ini mohon maaf Ustaz, kalau salah dikoreksi tolong ya Ustaz ya, kayak Nabi Ibrahim dan istrinya itu kan suatu cerita bagaimana tidak lama ketemu Ismail, ketika ketemu disuruh sembelih kan itu hal yang waduh. Terus ketika udah nggak lama ketemu sama istrinya, anaknya hanya disuruh dikasih kode tapi paham artinya apa. Kode itu kan kadang-kadang kita maksudnya apa ya, disuruh ganti ini apa ya itu kan berarti kedekatannya tuh bener, masya Allah. Bayangin Ji, udah lama gak ketemu orang tua, ditelepon, Ri, apa Pak, besok kamu kita sebelah ya? Ini siapa ya? Gue belum yakin sih itu bapak saya gitu. Bapak apa bukan ya, kita juga gak tahu, gak pernah ketemu, datang mau nyuruh sebelah gitu kan. Bukan minta ngapain kayak gitu, tolong anterin, tolong jemput, tolong apa nih. Besok bisa gak kamu jam 10 ada acara gak? Enggak ada acara. Oh, besok ikut bapaknya, bapak mau sembelih gitu. Mungkin kan gitu. Maksudnya simple itu, dia bakal menyerahkan, oke, yuk, enggak apa-apa, menyerahkan diri. Bahkan tanpa banyak ketemu, rasa sayangnya sama ayahnya begitu tebel gitu. Sangat. Nah, itu banyak pelajaran yang bisa. Terkadang itu nggak masuk logika loh Mas. Itu kalau menurut dia. saya maksudnya dalam arti kita yang sering ketemu dan berdialog aja Ustaz. Anak-anak tuh mungkin kan kadang yang gimana gitu, nurut ya, masalah nurut Ustaz. Ini udah lama nggak ketemu disuruh beli. Kalau gimana tuh ya? Aduh, kadang-kadang tuh ya Allah. Sekarang kita banyak dia teman-teman gitu ya, keluarga gitu, ketemu tiap hari sama anaknya, disuruh nggak mau, lebih nurut sama gadget. Padahal ketemu tiap hari. Oh, tolong ambilin sendal aja.
Sorry lagi gitu kan, nggak mau sama orang tua. Lah ini nggak pernah ketemu, dimintanya sembelih. Nah itu kan sebuah perbandingan yang bisa dibilang bumi sama langit. Iya. Nah mungkin dengan adanya parenting nabawiyah ini mulai mengarah nih. Kenapa sih keluarga para nabi itu bisa begitu patuhnya, bisa begitu hasilnya juga jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pemimpin umat gitu kan segala macam. Jadi sementara kita hidup hanya diminta untuk mempelajari pola yang sudah sudah ada gitu. Nah, berarti kira-kira saat awalnya berkeluarga itu apa sih yang harus kita konsepkan dulu gitu. Ibaratnya apakah kita harus punya visi yang sama atau apa gimana? Kan kita nikah nih. Kadang-kadang orang nikah karena suka doang gitu ya. Harus dong. Iya, maksudnya ada juga setidaknya kan? Tertarik ya Ustaz ya. Oh iya. Kalau nggak tertarik tiba-tiba kalau tertarik itu harus. Makanya makanya dalam Islam itu ada syariat nazar kan. Iya, nazar. Melihat. Ya kan di kita itu yang tenar bukan nazar. Hari ini tuh asal orang tuh merasa yang udah mulai dekat sama Islam itu yang dikenal kata ta'aruf kan. Iya. Ta'aruf tuh nggak ada di dalam literatur Islam. Oh nggak ada? Nggak ada Ustaz? Kasih ke saya kalau ada. Nah, ini unik nih. Ini pola baru lagi nih. Kita ngomongin pola, ini pola lebih baru lagi. Nah, ta'aruf itu nggak ada ya? Nggak ada. Ini belum masuk ke pernikahan nih, di awal dulu ya. Emang enak yang ngerjain gini. Ini sebelum kita masuk nih ke dunia masalah pernikahan segala macam, menikah. Ini sebelumnya bahkan nih. Iya. Ta'aruf aja itu nggak ada. Nggak ada. Bagaimana sih jadinya? Langsung langkah pertama itu memang nazar, Ustaz. Jadi gini artinya, ta'aruf itu nanti kan saling mengenalkan. Iya, saling berkenalan. Kata-kata itu bukan kata-kata sakral. Gitu loh, bukan kata-kata sakral. Makanya hari ini akhirnya kata ta'aruf itu udah melenceng jauh. Gitu loh. Sebenarnya ini kan ta'aruf hari ini tuh sebenarnya pacaran Islami lah. Sebenarnya pacaran juga gitu loh sebenarnya. Bukan ta'aruf juga yang benar jadi. Kan gitu kan. Kalau nazar itu melihat itu lisan Rasul langsung loh. Iya. Iya kan? Kata Nabi, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Ketika ada sahabat yang mau nikah, kata Nabi, "Kamu udah lihat dulu calonmu?" Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, "Lihat dulu." Karena kalau kamu melihat itu akan membuat keluargamu lebih awet, lebih langgeng. Nah gitu. Itu tadi kata suka, saya belain Mas Wisnu. Jadi suka dulu tadi gitu ya. Iya kan? Jadi awal tuh lihat dulu gitu ya. Lihat dulu. Kalau kita nggak berkenan berarti boleh kalau nggak jadi gitu. Oh iya. Lah iya ada. Iya. Misalnya pas lagi lihat, matanya doang kayaknya cantik nih. Buka. Gitu. Pas dibuka. Beda gitu. Itu nggak jadi boleh? Boleh. Karena baru stepnya baru itu Ustaz ya. Yang penting waktu dia mau nazar kan, yang penting dia nggak main-main. Bahwa benar saya mau menikah. Oh iya, tetap niat ya. Niat saya tidak sedang mempermainkan wanita gitu ya. Jadi nggak ada istilah beli kucing dalam karung tuh nggak ada. Oh nggak gitu. ada. Nggak ada. Salah persepsi orang-orang. Nggak ada. Salah persepsi. Karena persepsinya itu Ustaz. Apa tuh? Persepsinya ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Itu dia kenapa saya bilang ta'aruf. Maksudnya bukan beli ya. Tapi itu mungkin orang merubah konsep itu jadi terlihat seperti sesuatu yang kurang mengenakan dari situnya kali ya. Ya ada yang pleset-plesetin lah. Maksudnya ke situ, padahal ternyata kita ngelihat dulu harus makanya itu suatu perintah berarti Ustaz kan? Perintah Nabi. Perintah berarti. Perintah Nabi. Kamu lihat dulu calonmu. Iya, lihat dulu. Kalau fotonya doang Ustaz? Hah? Enggak harus. Asal antum ridho enggak apa-apa ya kan? Fisik dong. Antum ridho enggak lihat fotonya doang. Kalau ridho enggak apa-apa. Oh gitu. Harus ketemu kayaknya. Tapi sih memang tapi memang Ahsan harus ketemu. Itu lebih baik ketemu karena kan terlihat ya. Bukan hanya wajah tapi kan juga postur segala macam itu. Di foto itu sampai foto diedit lagi kan? Oh iya, ada kemarin ada kejadian itu yang viral di sosmed ya. Yang viral di sosmed ternyata editnya terlalu bagus. Gitu kan bukan edit terlalu bagus, bahkan ketika aslinya foto-foto orang. Astagfirullah, serius. Bener, terus itu penipuan dong. Terus ketemu. Jadi pas kalau lagi video call, pakai ini orang cadar. Video call pakai cadar, tapi kalau dikirim foto dianya aslinya pakai foto orang. Memang matanya agak mirip. Jadi pas ketemu dia kecewa gitu. Itu viral kok. Yang TKW dia. TKI. Oke. Gitu. Tapi intinya ya harus melihat tertarik, ada ketertarikan ya Ustaz ya. Iya. Kayak ada
Iya, kan ada dikit ya. Berarti emang harus ketemu langsung ya? Ketemu dong. Ketemu serkapang. Soalnya kan kita mau spend waktu seumur hidup sama dia. Harus yang kita klik gitu ya. Makanya kemudian kita buatin Akademi Cinta itu. Nah, ini yang sebelum nikah? Ini sebelum setelah nikah, setelah nikah, dan untuk menjaga supaya awet setelah pernikahan itu lama. Akademi Cinta, wah boleh. Akademi Cinta. Wah, ini banyak jomblo, Ustaz. Banyak jomblo yang kalau ada kabar pernikahan suka jedotin kepala ke tembok nih banyak. Tapi Akademi Cinta ini bukan hanya untuk jomblo, untuk kita juga penting. Oh gitu. Oh iya, Kita juga karena penting. tadi masalah menjaga kan. Makanya saya bilang kan. Coba tuh, Rasul waktu bermesraan dalam tanda kutip yang baik ya. Artinya Aisyah dagunya di pundak Nabi. Terus ke depan tuh ngelihat sahabat lagi pada latihan tombak gitu. Iya. Berapa umur Nabi waktu itu? Sudah lumayan berumur. Nabi itu hijrah ke Madinah aja 53 tahun. Gitu. Hari ini Nabi berkali-kali Nabi bilang ke Aisyah, udah belum? Gitu. Kan yang dari sini nih. Iya. Kata Nabi, Aisyah tuh bilang, lihat kalimat keren banget. Aisyah bilang gini, sebenarnya saya tuh nggak suka nonton itu. Ngapain itu kan tombak laki-laki banget gitu, laki-laki main tarian perang lah istilahnya. Kata Aisyah, saya nggak suka, nggak mau nonton gituan. Cuma agar semua istri-istri Nabi tahu betapa dekatnya saya sama dengan Nabi itu. Gitu. Lagi pamer kekuasaan. Jadi mereka pun ada. Tapi gini Mas, teori ini antum berdua sih nggak akan paham. Kan nggak ada saingannya. Nggak. Langsung case close. Kita mau ngebahas itu. Kalau calon saingan boleh nggak sih? Nggak ikut ikutan ya. Mas Ari katanya ada calon saingan katanya Mas. Saya tidur di keset sama kucing. Waduh, ini menunjukkan ya, itu Rasulullah itu berarti umur 50-an. 50. Oh, lebih. Udah lebih berarti ya. Lebih. Berarti sebentar lebih. Masya Allah. Artinya gini loh, saya tidak pernah ada kata tua untuk bicara cinta. Dalam. Gitu. Beliau segitu lagi mateng-matengnya aja, lagi keren-kerennya gitu. Jadi kita tuh mesti. Bedanya berapa Ustaz antara Nabi Muhammad SAW sama Aisyah? Tujuan pertanyaan ini apa? Enggak. Enggak nanya. Siapa tahu ada tuh. Enggak ini kalau pertanyaan tuh. Waduh. Kita kayak bahas langsung nih inspirasi rumah. Iya siap. Iya, kita cahaya. Kita masuk poin ini aja. Langsung ke laptop ya kan. Saya boleh WhatsApp Pak Mark Sungkar. Enggak soalnya. Udah ada. Oh beliau lebih jago juga.